Oke, hari ini aku kosong teman-teman kuliahnya, jadi ya agak santai lah ya. Jadi kali ini aku akan nyari hiburan dengan ngeliatin meme-meme sains yang ada di Discord. Tapi aku sarapan dulu ya. Nih, nasi, ayam sama saus. Oke, mantap. Oke, gue ketemu meme ini. Ketika lu cuman punya tanah 3 meter tapi lu paham fisika dan keseimbangan. Wih, gila ini. Ini next level loh. Gila. Ini beneran nggak? Ini digoyang dikit jatuh ini. Oke sih ini. Ini yang paham sipil bisa dicek keamanannya kayak gimana. Kalau aku ngelihatnya dari sisi fisika ya. Oke, aku cuman ngelihat dari diagram gayanya emang memungkinkan. Cuman apakah aman atau enggak? Ini dipikir lagi ya. Karena percuma berhasil bikin rumah kayak gini tapi nggak aman kan. Takut juga. Bukan main. Kiamat karena meteor. No. Kiamat karena semangka. Ini sebenarnya udah pernah ya, tapi masih ngakak aku. Sebenarnya enggak juga loh. Yang aku lakukan pas gerakin semangka dengan kecepatan cahaya 99,9% kecepatan cahaya ataupun yang 1000 kali kecepatan cahaya itu kan nggak sampai ngakibatin kiamat ya teman-teman, tapi cuman ngakibatin apa ya? Ya bencana dikit-dikit lah, nggak sampai semua orang di bumi itu meninggal. Jadi bukan kiamat ya, ini kurang tepat ini. Banyak lagi yang ngeriak. Y aksen Dio. Oke. Oke. F aksen X. Oke. Tit, ini jangan ya ini. Oke. Untuk yang mungkin belum tahu, jadi ini tuh adalah perseteruan antara Isaac Newton sama Leibniz. Jadi mereka ini tuh hidup di masa yang sama. Mereka sama-sama ngembangin kalkulus di waktu yang sama tanpa kenal dan notasinya itu berbeda. Kalau Newton itu nulisnya adalah Y aksen untuk fungsi turunan, sementara Leibniz itu nulisnya adalah dy per dx. Kalau aku sendiri sebenarnya lebih seneng sama notasinya Leibniz sih, kayak gini lebih oke aja gitu loh daripada yang kayak gini kan, bingungin. Oke. Apakah itu udara? NASA, udara ialah sebuah gas. Udara adalah sebuah blok. Nggak mudeng aku teman-teman. Emang di Minecraft ada ya blok-blok udara ya? Aku belum tahu aku. Boleh bantu ya teman-teman? Mathematics be like. Ini bener juga loh. Ini bener juga. Ini kan ini pangkat ya ini. Ini dulu bahkan aku pernah lihat yang di Twitter. Ini lebih banyak lagi. Coba aku cek. Apa ya? Emoji logarithm meme. Nih. Nah. Nah ini ya, ini tweet aslinya dari sini. Kayaknya sih ini yang asli karena like-nya paling banyak, retweet-nya juga paling banyak dibandingin yang lain. Iya juga ya. Iya juga loh ini. Kan negatif dikasih tanda mutlak jadi positif, senyum dia. Ini saya log
Bener loh ini bener. Ini oke. Ini bener semua ini. Oke ini. Kenapa aku malah jadi buka Twitter? Oke. Mantap ya, siapa ini tadi yang ngirim? Oh, Kin yang ngirim. Oke. Kita lanjut lagi. Einstein. Einstein ditilang. Officer, I'm telling you speed is relative. Pak polisi, tak kasih tahu ya, kecepatan itu relatif. Ini penyalahgunaan teori Einstein ini. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita ulik lagi lebih dalam ya, yang dimaksud Einstein dalam relativitas itu bukan relatif yang kayak gini ya. Kalau yang relatif yang kayak gini itu maksudnya adalah relativitas Galileo, teman-teman. Gitu. Tapi ini mirip banget loh bapaknya sama Einstein. Iya loh. Jelaskan apa ini? Wow. Ya Allah. Wait, bentar teman-teman, bentar. Ini beneran bisa nggak ya? Sebenarnya gini, ketika kita menyemprotkan apa ya, udara pakai blower gitu ya, nanti kan akan ada dorongan ke arah yang sebaliknya. Jadi kalau kita ngarahin blowernya ini ke depan, nanti akan dapat dorongan ke belakang. Sementara kalau blowernya ini diarahin ke belakang, nanti kita akan dapat dorongan ke depan, teman-teman. Aduh. Cuman di sini ini kan konteksnya blowernya diarahin ke depan dan di depannya akan ada payung. Nah, ini mungkin bisa tapi dengan syarat. Syaratnya gini. Kalau blowernya itu posisinya deket banget sama payung sehingga udaranya nanti langsung kena payung dan kedorong ke belakang, ini bisa gerak ke depan. Tapi kalau misalkan blowernya ini agak berjarak sama payungnya, kayaknya nggak bisa deh. Blowernya justru akan dorong orangnya ini ke belakang duluan dibanding dengan gaya yang arahnya ke depan. Kayak gitu. Ribet ya? Yo kayak gitulah ya intinya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kayak gini itu akan jauh lebih efektif kalau blowernya langsung diarahin ke belakang aja, nggak usah dikasih payung, itu jauh lebih efektif. Dan kalau yang di sini mah ini paling dia udah gerak duluan ini. Oh, soalnya jaraknya kan jauh ya. Oh, jauh. Jadi ini kemungkinan besar nggak bisa work, teman-teman. Ini mungkin juga nggak nyala blowernya. Emang dia udah gerak aja ini. Nggak bisa sih kalau ini, nggak bisa menurutku. Kayaknya ya. Ini aku analisis singkat aja, belum tak pikir dalam-dalam, teman-teman. Bro, hampir nggak paham aku tadi. Ini adalah planet Jupiter. Planet Jupiter itu kan dia punya banyak bulan ya. Terus bumi dikasih bulan satu. Oke. Belajar fisika di sekolah. Belajar fisika di server Fajrul. Ya enggak ya. Ini enggak bisa ya teman-teman. Ya gini sih, tetap belajar yang utama itu ya di sekolah, dari baca buku, dari referensi di internet yang terpercaya dan lain-lain. Tapi memang untuk apa ya, biar lebih semangat, biar lebih seru, kita bisa belajar dari berbagai sumber lain termasuk di server. Oke. Mantap ini. Ini kalau belajar fisika berarti yang dikasih kredit harus teman-teman yang ada di orbital belajar di fisika mana ya? Di fisika sini. Oke. Oh, ini biasanya pada diskusi, mantap. Kayak gitu teman-teman.
Ini kalau yang diskusi spesifik soal atau kalau yang pengen lucu-lucuan ya lihatnya yang di meme itu tadi. Ini keren sih. Kadang aku sendiri tuh bahkan nggak tahu ini tuh yang didiskusiin apa gitu, tapi oke lah. Apa ini? Fajrul. ini ini nggak ada sains-sainsnya. Ini nggak ada sains-sainsnya ya teman-teman. Masjid Fajrul Islam, SMP Fajrul apa ini? Fajrul Islam. MT Fajrul Hidayah, Fajrul Islam. BC Fajrul, SMA Fajrul Islam. Emang namaku itu sebenarnya nama pasaran ya teman-teman. Tapi ini tak sampein aja, sekolah-sekolah yang ini itu nggak ada afiliasinya sama aku ya. Dikiranya ini sekolah aku yang bikin nanti malah. Indonesia, PR sama dengan homework. Science, PR, prase. Apa ini praseodymium? Ada beneran nggak ini? Praseodymium. Lah. Ada beneran nih. Wow. Wow. Aku aja nggak familiar loh sama unsur PR ini. Keren juga ini. Apa sih ini? Oke, aku nggak terlalu familiar sama unsur ini. Biasanya dipakai apa toh? Mbah. Oke juga loh, oke. Penuh. Penumpang kok ketawa dulu aku belum ngebacain kok. Penumpang pesawat lain ketika jatuh panik. Penumpang pesawat Zero G ketika jatuh malah freestyle. Yap. Jadi betul teman-teman. Mungkin untuk yang belum tahu cara kerja dari pesawat zero gravitasi, sebenarnya zero gravitasi yang ada di pesawat itu untuk mensimulasikan kondisi zero gravity-nya itu adalah dengan cara gerak jatuh bebas teman-teman. Jadi lintasannya pesawat Zero G itu kayak gitu. Jadi kayak semacam gerak parabola. Set, pas udah sampai sini terus dimatiin mesinnya lah istilahnya. Udah dia langsung jatuh. Set. Dan pas jatuh ini itu kondisinya sama seperti ketika kita lagi di zero gravity. Simulasinya kayak gitu. Harusnya kalau yang pesawat lain freestyle nggak bisa sih. Aku bayangin juga jadi takut. Enggak jangan nggak jadi. Berterima kasihlah kepada pohon ini yang sudah menjatuhkan apel ke Newton. Oh, banyak juga yang yang nge-react. Ini karena pada respect dengan pohon ini loh. Tapi memang benar kita harus berterima kasih ke pohon ini karena dengan ini yang nemuin gravitasi itu Newton dan jadilah fisika seperti yang sekarang ini. Karena kalau misalkan yang nemuin itu bukan Newton, misalkan Einstein, bisa dipastikan kemungkinan besar fisika itu jadi jauh lebih kompleks lagi, jauh lebih rumit lagi nanti teman-teman. Jadi ya, berterima kasihlah kepada pohon ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di reaction meme sign yang selanjutnya. Terima kasih.